Humairah. Wajah berseri, pipi kemerahan, engkau digelar Aisyah Humairah. Namun bukan ingin ku bicarakan hingga dirimu jadi sanjungan, tetapi merahnya dalam perjuangan, peniup semangat suami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat Ketua Humairah Komunitas Wanita Bermartabat Berkarakter Islami, Umi Nur Saada. Kita beri tepuk tangan dulu buat Umi kita atas cinta. Yang kami hormati penyelenggara kegiatan pada kesempatan siang hari ini yang bertempat di Dapur Tempo Dulu, ada Ibu Hajah Herawati. Kita bertemu dengan dia. Tak lupa yang kami hormati dan yang kami banggakan ibu-ibu Komunitas Wanita Bermartabat Berkarakter Islami Humairah yang berbahagia. Sehat semuanya Ibu? Alhamdulillah. Dengan senantiasa marilah kita berharap di Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sama-sama membaca basmalah di wilayah masjidnya Bu Endang, ada Bu Astri yang selalu mendampingi. Ibu-ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan bersama mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustazah Amalia. Ustazah Amalia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu. Fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapatkan rahmatnya. Kepada Ustazah Amalia disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم
فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعتكم فلا تبغوا عليهن سبيلا فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Amaliala yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca maupun kita yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu soleh yang kami hormati, selanjutnya kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Ibu Hajah Nenek Mauidah Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita tundukkan kepala, tengadahkan tangan, bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan khusyuk dan ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratin mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Rahman, kepadamu
doa dan harapan kami padamu ya Rob. Semoga Engkau senantiasa karuniakan kasih sayang-Mu serta keberkahan hidup kepada komunitas Humairah, wanita bermartabat berkarakter Islami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Rahim, jadikan kami sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur atas segala nikmat-Mu. Jauhkan kami dari pribadi yang sombong dan kufur atas nikmat-Mu. Jadikan kami menjadi wanita-wanita solehah yang senantiasa taat atas perintah dan larangan-Mu ya Rabb. Jadikan kami menjadi wanita-wanita solehah yang gemar bersedekah di jalan-Mu. Jadikan kami menjadi wanita-wanita solehah yang memiliki adab dimanapun kami berada. Jadikan kami sebagai mar'atus solehah bermartabat dan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, hanya kepadamu kami bertawakal, pasrah dan berserah. Ya Rabb, jadikan kami hamba yang selalu berserah diri kepadamu dalam suka maupun duka. Berikan kami kedamaian batin dan keyakinan bahwa setiap urusan ada dalam kuasa-Mu, setiap masalah ada dalam genggaman-Mu, dan setiap solusi ada dalam genggaman-Mu. Ya Rabb, sertailah dan ridailah kami dalam melangkah dan menentukan arah hidup dan kehidupan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah tempat kami berserah. Dia Allah, sebaik-baik penolong, sebaik-baik pelindung. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Hajarin yang sudah berdoa untuk kita semuanya. Semoga komunitas wanita bermartabat karakter Islami semuanya langkah kita dari rumah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan dengarkan sambutan penyelenggara kegiatan pada kesempatan siang hari ini yang tidak lain dan tidak bukan beliau adalah Ibu Haja Herawati. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ketua Humairah, wanita bermartabat berkarakter Islami, Umi Nur Sada, yang kami hormati seluruh pengurus dan anggota Humairah yang saya cintai, yang kami hormati tim
LPK Bilik selaku pemateri tentang table manner. Ucapan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan Humairoh atas atensi dan partisipasinya dalam acara pertemuan pada hari ini dengan pengisian acara tentang table manner. Semoga komunitas Humairoh menjadi komunitas yang bermanfaat pada umat. Amin. Amin. Selaku penyelenggara, mohon maaf apabila ada kekurangan di dalam penyajian ataupun yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantunnya mana? Pantun Pak, gara-gara. Tepuknya nanti. Ya ditahan biar pantun dulu, biar kitanya semangat. Anak sekolah pergi berkemah. Cakep. Jaul. Pergi haji ke kota Mekah. Cakep. Bahagia jadi wanita muslimah. Amin. Hidup damai penuh berkah. Amin. Masya Allah. Mantap pantunnya. Luar biasa. Ternyata bisa berpantun. Ini belum, ilmunya belum dipelajari sama. Ketua Humairoh, komunitas wanita bermartabat berkarakter Islami. Kita sambut ibu kita tercinta, Umi kita tercinta, Umi Hajah Nur Saadah. Tepuk tangan yang sangat meriah dong. Silakan kepada Umi, disilakan untuk menyampaikan sambutannya dan nasihatnya sekaligus. Monggo Umi. Sebelum Umi menyampaikan sambutannya, Umi mohon keikhlasannya untuk mendoakan sahabat-sahabat Humairoh yang dari beberapa hari sedang diberikan sakit oleh Allah, di antaranya Ibu Ciptaning Berti, Ibu Hajah Mas Ana, dan Ibu Hajah Endang Suciati. Nyuwun keikhlasanipun nggih, ridhonipun nggih, Fatihanipun. Semoga Fatihahnya merupakan obat bagi sahabat-sahabat kita. Ila hadratin Nabiul Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sayyulillahi lahumul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li Ruhihi wa jasadihi Ibu Hajah Endang Suciati, Ruhihi wa jasadihi Ibu Hajah Mas Ana, Ruhihi wa jasadihi Ibu Ciptaning Berti. Sayyulillahi lahumul Fatihah. Dan Umi mohon hadiah Fatihah sekali lagi buat suami Bu Awit dan Bu Hajah Awit yang nanti tanggal 20 berapa Bu Neneng akan berangkat melaksanakan ibadah umroh pada hari ini. Tadi sore dinyatakan oleh dokter untuk istirahat beberapa lama, dan tadi masih di rumah sakit beliau berdua untuk kontrol. Kita doakan ya Bu, karena beliau akan menjadi tamu Allah ya Bu ya, dan akan membimbing banyak jamaah. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah. Ruhi wa jasadihi Ibu Hajah Awit Tekun dan suami
Sayyidillahumul Fatihah. Shalom. Untuk memeriahkan dan untuk khidmat kita acara pada siang hari ini, yang sedarinya talbiyah ini kami akan memberikan samu buat keluarga Bu Hajah Awit dan jamaahnya, tapi Allah berkehendak lain, Bu Hajah Awit dan suami di rumah sakit, sehingga kita tetap bertalbiyah untuk beliau, ya Bu ya. Izin bertalbiyah ya Bu, nanti ibu-ibu semua bertalbiyah. Bu Hajah Yanti dipakai dong pink cantiknya, diselangkorkan boleh. Sudah dikasih ya sama pinnya ya, monggo. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Moga ibu sekali lagi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Matur nuwun atas warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Elsus konsentrasi ke wajah Umi, oke? Umi terlihat nih, terlihat semuanya. Selamat datang Ibu Hajah Rosi. Itu kenapa jilbabnya beda? Belum, itu minta sama Bu Nur Salim. Monggo. Biar nanti dikirani kamu Bu Rosi. Nyuwun sewu nggih. Sepindah kali ini salam nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa in ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Terlebih dahulu saya panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena ridhonya lah di pagi yang indah ini kita bisa berkumpul dan bermuajahah di tempat yang indah ini. Di mana ibu-ibu? Di dapur Tempo dulu. Mudah-mudahan langkah ibu semuanya akan senantiasa mendapatkan pahala dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan rahmat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya
Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Siapa yang tidak mau masuk surga bersama Rasulullah? Siapa yang tidak mau masuk surga bersama Rasulullah? Siapa yang tidak mau masuk surga bersama Rasulullah? Saya mau masuk surga bersama Rasulullah. Kenapa diam saja ditanya? Berarti tidak ada yang mau masuk surga. Coba dengarkan pertanyaan Umar itu. Dengarkan. Siapa yang tidak mau masuk surga bersama Rasulullah? Jawabnya saya mau nih. Gitu. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan, amalan makbulan. Istighfar ya Bu. Tadi Ibu istighfar Bu, istighfar. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin kabir wa saghir wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin kabir wa saghir wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin kabir wa saghir wa atubu ilaihi. Ya Allah, ampunilah segala dosa kami, baik dosa yang besar maupun yang kecil, atas kelalaian kami ya Allah. Amin, amin. Terima kasih yang Umi hormati Pembina Humairah Ibu Hajjah Titi Hadianti atau Ibu Hajjah Titi, dan ada Hajjah Wahabnya yang senantiasa cantik, senior kita yang selalu semangat, yang selalu, masya Allah, selalu eksis. Tepuk tangan dong buat Ibu Pembina kita, Ibu Hajjah Titi Hadianti. Dan yang saya hormati, oh belum, oh dan ini kan Hajjah Marjianti. sorry, dipermaaf. Bisanya ke bawahnya yang di sana ya. Ibu Hajjah Titi Hadianti, kenapa Hajjah Marjianti ya? Amin Bu Yati, amin. Ya Ibu lawyer kita ya, amin dong. Terima kasih Umi sampaikan kepada Ibu pembawa acara yang cantik, yang semut, yang luar biasa. Siapa lagi? Doakan supaya Ibu Hajjah ya, Ibu Hajjah Indri Laks. Sudah Hajjah belum? Doain ya supaya segera berangkat ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu Humairah yang Umi sayangi dan yang dirahmati oleh Allah, yang pada hari ini cantik-cantik, jadi muda-muda karena ping. Jadi bisa 10 tahun lebih muda ternyata ketika dijilbabi warna pink ya ibu-ibu ya. Katanya jilbabnya corak Maroko. Ternyata cantik ya. Ternyata ini corak yang mahal. Alhamdulillah. Terima kasih sekali kepada, ini berarti tim dari pemateri dari Hotel Alexander. Dari Teras Guci. Oh, dari Teras Guci. Tepuk tangan buat timnya. Ya, Masya Allah luar biasa. Dan terima kasih untuk
selalu mensupport Humairah. Tepuk tangan buat Ibu Haja Ferawati, Masya Allah luar biasa. Umi paling tedek hari beliau sing ketiban asli. Tadi malam setelah Umi tahu budgetnya berapa, ngerti ya nang hotel ya. Sedikit lagi kita bisa di hotel, tapi konangannya carry ya sudah nggak apa-apa. Di sini pun nyaman ya ibu-ibu ya, Masya Allah ya. Di sini bisa apa sih beradem-adem ria ya Bu ya, Masya Allah luar biasa. Walaupun Humairah dari kalangan apapun ya, kita tetap hati kita sesejuk kirain sesejuk ternyata tidak bisa dijebak berarti, ternyata tetap sesejuk AC. Waduh luar biasa. Bukan cipan mon kayak gitu sesejuk hawa pegunungan ini. Luar biasa sekali buat ibu-ibu Humairah yang luar biasa. Apa yang biasa di luar ya, kayak Bu Rosi, Bu Titi Wahbin senengnya healing bisa nakal leret. Itu ibu kita Kartini luar biasa. Ini baru 3 hari apa 4 hari di Jogja ya Bu? 4 hari dengan alumni SMA Negeri 1. Kalau nggak healing sakit nih. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, luar biasa ya. Berarti ibu digiling terus Bu biar sehat ya. Termasuk ibu kita Kartini Bu Jumaroh, wah orang healing nangis, telepon Umi nangis berarti beneran nangis meriang nih nyomi nang kamar bayi. Ternyata ibu-ibu Humairah luar biasa menikmati hidupnya ya Bu ya. Selain kita tetap terus beribadah kepada Allah, kita juga tetap bisa membahagiakan diri sendiri. Setuju ibu-ibu? Ibu-ibu Humairah yang Umi sayangi, yang Umi cintai, kenapa bulan ini Umi dalam pertemuan bulan November Umi mengambil judul untuk kita memahami dan tahu tentang table manner. Tabligh ya Bu, tabligh masjid, tabligh ya tulisan tabligh ya bahasa Inggris ya. Ya tabligh atau tabligh tulisannya kan kayak gitu. Tapi sampai ngomongin tabligh kok diguyu, bukan anak si guyu, tabligh ya Bu, table manner. Wow, pokoknya kalau bahasa Inggris kayak mulutnya bisa ayong-ayong ya Bu ya. Sedikit-sedikit ya Bu, kita ya sedikit-sedikit mengenal bahasa asing ya. Kenapa ya Bu? Islam itu dididik oleh Rasulullah memang harus mengutamakan akhlak. Tahu akhlak? Hello Ciun. Hello Cituti. Hello Mbak Alfi, Bu Nur Salim. Hello ya. Allah menurunkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk apa? Untuk innama bu'ithtu liutamima makarimal akhlak. Artinya innama sesungguhnya, bu'ithtu ya, innama bu'ithtu sesungguhnya Allah menurunkan Rasulullah ke dunia ini untuk apa? Liutamima makarimal akhlak, untuk memperbaiki akhlak manusia. Selamat datang Mbak Suci sing angel dewek. Nah, Suci Angelika yang dari Barat sono. Waduh, itu joget kari joget ramenan teman kepecape siji. Anak komisi wali nom. Ya. Mbak Putih, Mbak Suci sehat? Masya Allah luar biasa.
Ini hebat sekali Bu, luar biasa ini. Selalu terpilih di mana saja dalam UMKM, paling dilirik oleh dunia perbankan, bukan hanya di Indonesia, bahkan sampai mancanegara ini. Umi selalu mengikuti perjalanannya Mbak Susi dalam UMKM. Benar. Tepuk tangan untuk Mbak Suci Anjali. Ini betul Bu, betul. Ini kemarin baru laporan sama Umi, alhamdulillah Umi, saya satu-satunya yang terbawa oleh tim perbankan apa? Mandiri, luar biasa. Nanti ilmunya jangan untuk sendiri, ditelurkan dia, boleh ya. Nanti kita di ini ya, UMKM Sri Kandi ada ya. Nanti diberi ilmu ya Mbak Susi ya, biar UMKM yang maju yang seperti apa, kenapa bisa go sampai Malaysia, sampai Thailand, sampai ke itu UMKM Mbak Susi luar biasa. Beliau itu bisa mampu menerobos kemanapun. Walaupun di IPMI bukan pengurus wilayah, tapi Mbak Susi chemistry dengan orang-orang UMKM IPMI baik dalam maupun luar negeri, Mbak Susi mampu bersinergi. Tepuk tangan sekali lagi, luar biasa sekali. Nah, Humero memang alhamdulillah wa syukurillah binikmatillah, anggotanya perempuan-perempuan pilihan Allah yang luar biasa dengan segala talentanya, luar biasa sekali. Kalau ingin kita belajar bisnis, sebelah Umi ahlinya ya. Ini Sultan tidak kalah dengan yang namanya Sultan Andaran loh, ini sebelah Umi ya. Luar biasa sekali kalau mau belajar bisnis kepada beliau. Kalau mau belajar apalagi menjadi itu pengacara, di sini ada beberapa pengacara, ada Bu Neneng Moidotul Hasanah, ada Bu Warjiati. Di sini kalau mau belajar MUA ada Mbak Yuni Eti Utami yang gelarnya rentengan kayak tasbih. Ini orangnya yang lagi jalan, yang cantik jelita ya. Itu mua andalan kota Tegal. Siapa yang mau pinter belajar di LKP Sekar, tepuk tangan buat Bu Yuni Eti Utami yang jabatannya juga berderet-deret kayak tasbih ya, luar biasa. Singkat belajar perondredilan ada Bu Rosi, itu luar biasa. Dunia perbankan di sini banyak. Dunia kedokteran ada dokter Prima, ada dokter Sela, di sini punya beberapa dokter. Ya, kalau pengen belajar tentang sebenarnya table manner, biasanya istri-istri polisi, TNI, Angkatan Laut yang di meja sebelah barat itu boneka. Mereka biasa dididik pertama jadi ibu negara di TNI, pasti itu table manner masuk pasti. Jadi lengkap. Kalau pengen tepuk-tepuk tangan, berdendang riang, senang-senang, ada Bu Ida Nuryanti. Di sini bu gurunya banyak. Weh, sahabat Umi tercinta, sing ayune kekaron si Jre sebelah Bu Rosi. Itu luar biasa energinya. Masya Allah, lengkap. Kalau mau kita bisnis catering, Chandra Catering, ada Bu Hajatiti, Mbak Peti, ada Nok Ayu cantik. Ini pendatang baru tapi Umi kenal sudah lama, putrinya Bu Hajatiti Wahab. Siapa memperkenalkan diri Ibu? Ini ada dua ya yang baru ya, yang baru hadir ya, sebenarnya ada tiga. Nanti Mama Firse, kalau Umi biasa panggil Mama Firse ya. Ini lengkap sekali. Humero itu perempuan-perempuan luar biasa yang bisa
menjadi acuan perempuan-perempuan Kota Tegal. Belum itu Mbak Herlis, bisnis saya kayak tasbih sederetan, bisnis salon ya, bisnis busana, bisnis table, balis apa man? Wedang beama Mbak Lis wedang ya Mbak Lis ya, bisnis kafe kayak sederet Mbak, ada 5-6 bisnis. Pokoknya di sini luar biasa semua. Umi bangga dan Umi hormat kepada sahabat rasa saudara. Tepuk tangan buat Humairah. Ya, Umi tidak berpanjang kata karena pemateri sudah ada di tengah-tengah kita. Ibu-ibu perhatikan supaya pembelajaran tentang etika di meja, ya bisa di meja makan ya Bu, atau di mana saja, biar ibu tahu ilmunya dan mempraktekannya. Ketika ibu di meja pengen snack yang di sana, tangannya aja celadakan Bu. Menek, nggak boleh, akhlak Rasulullah tidak boleh demikian. Makanlah apa yang ada di depan kita, itu didikan Rasulullah ya. Bukankah orang Islam yang menjadi contoh adalah Rasulullah? Betul apa betul? Iya. Maka marilah kita belajar akhlak, karena sejatinya perempuan yang baik adalah perempuan yang berakhlakul karimah. Itu saja yang bisa Umi sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang dalam. Barangkali ada tutur yang kurang teratur dan kata yang kurang tertata, itulah keterbatasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang dalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi tausiahnya. Sekali lagi kita beri tepuk tangan dulu buat Umi yang selalu mengingatkan kita semua. Semoga apa yang disampaikan oleh Umi tentunya bermanfaat dan dapat diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami silahkan kepada Umi untuk menempati tempat duduk di tempat duduk panas. Kita selalu berdoa buat Umi agar Umi selalu sehat dan juga panjang umur. Baik ibu-ibu yang kami hormati, kini saatnya kita akan dengarkan bersama pengisian materi mengenai etika di meja makan. Yang ke sana, ke teras Guci ya, ke teras Guci ya, kita diundang ya. Boleh ya Umi, doain tadi bulan depan di teras Guci nih. Umi ulang tahun kan ya? Dapat aku gabani ya. Bismillah, bulan depan nanti di teras Guci ya Umi ya. Oh, rasanya Ibu Nenek. Baik, kalau kita belum bisa ke teras Guci hari ini, tim dari teras Guci kita datangkan spesial buat teman-teman Humairah. Sekali lagi kita beri tepuk tangan dulu untuk tim dari teras Guci yang ini tergabung di dalam lembaga pelatihan kerja di Philip, di mana konsentrasinya adalah perhotelan dan juga pariwisata. Dan hari ini ada beliau yang siap, Johari. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari berarti Humairah ya. Humairah itu sebuah nama lembaga atau nama apa Ibu? Komunitas. Oh, ya karena kan kita kan harus kenalan dulu ya Bu. Tak kenal maka tak sayang, seperti itu, betul. Ini terima kasih juga dengan grupnya Humairah yang telah memanggil kami dari jauh-jauh Guci datang ke sini. Kami pun senang, apalagi momennya ini makan siang, pas sekali.
Gitu. Jadi presentasi ini nggak sia-sia. Nanti setelah presentasi bisa langsung dipraktekkan karena makanannya sudah tersedia ya Bu, sudah nanti bentar lagi. Nah, jadi tidak usah membayangkan bagaimana nanti makanannya, tapi memang nanti makanannya sudah langsung tersedia di sini. Nah, nanti beberapa materi di sini memang menunya kan berbeda dari makanan yang tersedia. Menu yang saya tampilkan di sini adalah menu presentasi saja, hanya untuk pemateri saja. Tapi kalau next pengen seperti yang di materi, boleh nanti datang saja ke Teras Guci. Masalah harga itu urusan belakang, itu jangan dipikirkan. Nah, ini saya izin sekilas perkenalan dulu tentang LPK Bilik. LPK Bilik ini sudah berdiri dari berarti 2021. Ini tentang di bidang dunia perhotelan atau pariwisata, lebih tepatnya di situ. Nah, ini kebetulan Teras Guci adalah manajemen dari Bilik Perhotelan. Teras Guci ini baru berjalan sekitar 1 tahun yang lalu, 2024 bulan Juli yang lalu. Nah, ini baru 1 tahun, masih baru-barunya. Kita juga kalau ke Tegal, kalau misalkan ada lihat mobil Teras Guci, silahkan disapa saja. Kita welcome siapa aja, karena kan kita areanya di Guci bukan di Tegal, tapi kita sering jalan-jalan ke Tegal, ikut pameran apapun di Tegal ataupun di Selawi gitu. Departemen Sales Marketing dan 3 cewek-cewek manis ini dari Departemen F&B juga dari Teras Guci. Nah, ini nanti akan membantu berjalannya praktek table manner ini. Sudah siap ya? Boleh Mbak Salsa di sini, Mbak Monika nanti bantu, Mbak Naila nanti dokumentasi. Lanjut Pak. Nah, ini asal usul table manner sebenarnya. Awal mulanya adalah dari daratan Eropa, tepatnya di Raja Louis yang ke-14. Di daerah sana itu lebih terkenal untuk jamuan-jamuan itu tentang untuk kerajaan. Tapi seiring berjalannya waktu, nggak cuma kerajaan aja. Jadi kayak perusahaan-perusahaan yang sekarang nih kalau menjamu tamu luar negeri, tamu VIP, tamu pentingnya, mereka menggunakan table manner, artinya tata cara jamuan makan yang secara formal. Jadi ada aturannya, ibu makan nggak boleh berdiri, ibu makan nggak boleh nonton HP, nggak boleh ada siku di meja, nggak boleh ada barang-barang di meja. Itu aturan table manner yang sesungguhnya. Nah, cara pegang alatnya, cara pegang gelasnya, attitude untuk ngomong pada saat makan itu ada sendiri. Semuanya sudah diatur secara table manner, tapi lebih ke attitude-nya saat kita menjamu tamu. Lanjut Pak. Nah, ini etika jamuan untuk bisnis atau yang disebut table manner. Nah, ini yang tadi barusan saya sebutkan. Di sini macam-macam, jadi misalkan ibu kan di sini semua kan orang penting semua tuh, punya tamu-tamu penting juga, punya rekan-rekan bisnis juga yang memang harus dijamu secara formal, artinya secara table manner gitu. Nah, dari sini nanti kita belajar, boleh sharing, tanya jawab, silakan yang belum paham, belum terlalu paham, boleh tanya. Nah, tadi saya di sini pas set napkin ini dibantu ibu siapa tadi namanya ibu? Sudah terbiasa ya Bu dengan folding napkin seperti ini ya? Oh baru Bu, sempat luar biasa. Ini kalau di hotel namanya folding napkin ibu. Napkin itu kan artinya lap. Nah, kalau kita gunakan biasanya namanya guest napkin. Napkin khusus untuk tamu, bukan untuk yang melap meja, tapi guest napkin. Nah, dibentuknya menggunakan ini dibentuk candle ya Bu, lilin ya Bu. Bentuk lilin. Jadi folding napkin ini bentuknya macam-macam. Ada angsa, ada mahkota, ada kipas, ada mawar, itu banyak. Namanya tekniknya adalah folding napkin. Nah, yang di sini kalau di rumah namanya gelas, kalau di hotel kita namanya water goblet. Fungsinya untuk air mineral. Hanya untuk air mineral. Tapi kalau di film-film ini bisa untuk jus, bisa untuk teh. Tapi fungsi utamanya adalah untuk air mineral, air putih. Sejatinya itu fungsi dari water goblet. Karena di sini untuk gelas yang wine sendiri, yang beralkohol sendiri, bentuknya sama, cuman beda diameter dan beda tinggi kakinya. Ada yang lebih tinggi lagi, ada yang sedang. Kalau yang untuk air putih, tingginya kurang lebih segini. Nah, ini ada namanya dinner knife atau dessert knife. Itu pisau makan, khusus untuk makan. Jadi
ada beberapa pisau itu jenisnya banyak. Ada fish knife, ada steak knife, ada salad knife, ada dessert knife. Itu fungsinya masing-masing. Kalau yang saya pegang ini adalah untuk dessert knife, untuk pertama kali makan salad. Jadi kalau ibu-ibu misalkan ada hidangan appetizer, ada salad buah. Nah, cara makannya itu ada tangan kanan pakai garpu, tangan kiri pakai pisau. Nah, pertanyaan kenapa ini pisau diletakkan di sebelah kanan, bukan di sebelah kiri? Karena kita secara materi menganut adalah barat, tapi secara hukum Islam kita untuk peralatan makan ini boleh ditukar pas pada saat makannya, tapi secara penataannya tetap di sebelah kanan. Jadi nanti cara pegangnya pun ada, nanti di materi selanjutnya ada. Nah, ini namanya soup spoon, sendok khusus buat makan sup. Jadi berbeda dengan sendok makan biasa. Ini di atasnya dia agak bulat, dia fungsinya hanya untuk makan sup yang berkuah saja. Kalau yang sendok makan biasa, ini dia panjang. Ini untuk nasi, itu berbeda. Nah, ini untuk yang garpu, yang sebelah kiri, ini namanya dinner fork, garpu makan. Atau ada lagi yang kecil di sini namanya dessert fork atau fruit fork, khusus untuk buah atau untuk dessert, makanan penutupnya. Misalkan di sini nanti makanan penutupnya adalah buah potong, pakainya ya harus ini, bukan pakai harus sendok garpu yang besar ini, karena secara fungsi itu berbeda. Nah, itulah kenapa ada namanya etika table manner, itu untuk mengatur tata cara orang bermakan, tata cara untuk mengetahui jenis alatnya, fungsinya, yang harusnya dipakai untuk apa, nggak boleh untuk apa. Itulah fungsi dari table manner itu. Nah, lanjut Pak Tom. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan ya. Untuk etika jamuan makan sangat keperluan bisnis, meningkatkan kepercayaan diri pada saat kita memanggil dari teman-teman kita, atau salah satu kunci sukses dalam perundingan bisnis. Jadi kalau misalkan dalam bisnis ke bisnis kita memanggil rekanan kita bisnis, kita disediakan table manner, itu lebih nyaman. Karena apa? Bukan nggak boleh makan sambil ngomong, tapi tetap ada etikanya kalau makan itu sambil ngomong. Alat makan nggak boleh bunyi. Kalau anak kecil makan kan selalu bunyi tuh, perang alat makan itu ting-ting gitu. Kalau ini ada aturannya. Lanjut Pak. Nah, beberapa yang perlu diperhatikan selama jamuan makan pada saat table manner. Yang pertama, mulut dalam keadaan tutup saat mengunyah. Jadi pada saat kita makan itu nggak boleh ada suara bunyi di dalam mulut kita, tapi tetap harus mengunyah sambil mulut tertutup. Yang kedua, gunakan peralatan makan yang tepat untuk setiap makanan. Nah, fungsi dari table setup tadi di sini sebelah kanan ada pisau, ada soup spoon, ada dinner spoon, ada garpu kecil di atas. Ini tatanannya semua sudah ada fungsi masing-masing. Jadi nggak boleh misalkan makan nasi putih menggunakan soup spoon, itu salah. Karena dari urutan yang pertama kita di bagian luar sebelah sini, ini adalah untuk appetizer atau makanan yang dikeluarkan pertama kali. Untuk yang bagian terakhir, bagian dalam sebelah sini, ini adalah makanan yang paling terakhir dikeluarkan. Nah, table setup yang sekarang di sini adalah table setup sesuai dari urutan yang Bapak Ibu nanti akan makan atau dari materi yang saya sajikan. Yang ketiga, jangan makan roti dengan garpu dan memotong roti dengan pisau makan atau pisau mentega. Jadi kalau misalkan kalau di hotel itu sebelum makan sup, sebelum makan salad, di sebelah kiri paling atas di piring kecil namanya B&B plate, bread and butter plate, khusus hanya untuk piringnya roti. Jadi ada roti kecil yang disajikan dahulu sebelum makanan salad itu datang. Waiter atau pelayan itu nanti akan menaruh, ada butternya. Di sininya nanti akan ada pisau untuk mengolesin butter. Itu fungsinya hanya untuk merangsang lidah. Boleh dihabiskan, boleh. Tapi fungsi utama roti yang didatangkan sebelum appetizer itu adalah hanya untuk merangsang lidah. Jadi lidah kita sudah terangsang dengan rasa makanan itu. Yang kedua, baru datanglah salad appetizernya itu untuk makanan. Kenapa sih di hotel itu porsi makanan itu sedikit tapi harganya mahal? Kadang kan berpikirnya seperti itu. Nah, fungsi dari makanan
sedikit itu sebenarnya karena tahapannya masih ada appetizer, makanan pembuka, masih ada sup, masih ada enter atau 9 sebelum makanan main course-nya, makanan utama, baru nanti makanan utama yang membuat perut kita kenyang. Itu kenapa diporsikan sedikit-sedikit. Kalau kita dari awal sudah porsinya besar-besar, nanti makanan utama malah gak dimakan karena sudah kenyang dari awal, seperti itu. Nah, yang keempat, jangan meletakkan siku di atas meja. Kan duduk masalah. Coba sikunya diletakkan di sini pada saat makan. Nah, pada saat makan biasanya rata-rata orang adalah siku di atas meja seperti ini. Dalam etika table manner itu nggak boleh. Jadi yang baik seperti apa? Tangan masih di dalam pangkuan. Sebelum alat makan, misalkan pegang alat makan, coba satu lagi. Nah, pada saat pegang alat makan ini tetap ada jarak antara tangan dengan meja. Memang aturan table manner ini agak sedikit ribet karena posisi duduk pun nggak boleh namanya nyender dengan kursi, dia harus tegak lurus. Tangan nggak boleh bersentuhan dengan meja. Gak boleh ada namanya barang-barang di meja, tas, handphone itu gak boleh. Jadi kalau ibu membawa tas, di samping sini harus ada tempat untuk naruh barang, atau misalnya ngambil kursi yang gak dipakai buat tempat barang di situ. Karena di area meja ini harus steril, tidak boleh ada barang-barang selain alat makan dan makanan tersebut. Gitu. Lanjut nomor 5, jangan menyatakan kalau makanan itu tidak enak. Jadi misalkan bapak ibu di sini ada makanan yang disajikan, terus rasanya tidak cocok dengan lidahnya ibu di sini, jangan memberitahukan atau mengobrol bahwa makanan itu tidak enak. Tapi di sini kita menggunakan kode etika dalam alat makannya. Nanti saya kasih tahu ada kode alat makan yang menyatakan bahwa makanan itu tidak enak, bahwa makanan itu enak, menunggu makanan selanjutnya, makanan itu belum selesai, dan makanan itu sudah selesai. Totalnya ada 5 tanda. Itu menggunakan alat makan semua. Jadi itu untuk menghargai atau menghormati dari lawan kita atau tempat yang kita pakai untuk makan. Itu boleh disampaikan secara personal. Tapi kalau pas lagi kondisi makan, tapi yang Mbak Salsa bilang dengan tamunya makanannya gak enak ya, itu jangan sampai. Tapi di sini kita menggunakan tanda menggunakan alat makan. Nanti di slide berikutnya ada. Lanjut, usahakan untuk tidak merokok. Nah, biasanya yang merokok ini kan kebanyakan bapak-bapak ya. Nah, kalau misalkan setelah makan atau sebelum makan pengen merokok, minta izinlah dahulu terhadap rekan bisnis ibu. Saya permisi dulu ke belakang, baru boleh merokok. Gak boleh merokok di depan meja makan atau di depan rekan bisnis. Itu aturan yang secara formalnya seperti itu. Lanjut Pak. Nah, ini adalah tatanan full table setup. Seperti di gambar ini hanya contoh saja karena tatanan yang di sini adalah contoh dari menu full. Contohnya, nah yang tadi saya sebutkan gelas itu ada namanya water goblet. Itu fungsinya untuk air mineral, yang warna merah itu untuk red wine. Red wine itu minuman beralkohol fermentasi anggur merah yang fungsinya untuk pendamping makanan daging domba, daging sapi, dia ada namanya red wine. Kalau white wine itu untuk makanan daging putih, contohnya daging ayam atau daging ikan. Itu ada. Kalau orang barat, kalau orang yang suka meminum wine, itu biasanya ada. Tapi kan dalam hukum kita kan tidak diperbolehkan. Jadi biasanya orang makan stik ayam atau stik daging tidak menggunakan wine, tapi hanya menggunakan minuman mocktail. Minuman mocktail itu artinya minuman yang diracik dengan sari buah dengan soda, hanya menggunakan soda bukan alkohol. Itu boleh. Nah, tatanannya seperti itu. Untuk yang sebelah luar, kita sebutnya sebelah luar. Yang pisau itu, yang sebelah kanan, yang dinner knife itu, ini sebutnya adalah di bagian luar. Itu untuk pertama adalah makanan salad, dinner, dessert knife ya. Itu dessert knife. Dessert knife untuk makanan salad tadi. Contohnya ada salad sayuran, tangan kanan pegang pisau, tangan kirinya menggunakan garpu yang dessert fork itu. Nah, kalau misalkan karena kita orang Islam, alat makannya boleh ditukar. Pisau di sebelah kiri,
garpu di sebelah kanan. Fungsi pisau pada di gambar itu sebenarnya buat apa sih, Ibu? Ada yang sudah tahu? Kalau untuk steak, betul, untuk motong daging. Ini betul, salah satunya adalah untuk motong buah, yang kedua untuk membantu mengumpulkan makanan yang sudah tersebar di piring. Itu, jadi karena kita tangan kanan memegang garpu, makanya menggunakan garpu. Pisau itu untuk salah satunya untuk motong, juga untuk mengumpulkan makanan, seperti itu. Yang kedua, ini ada soup spoon. Soup spoon itu untuk makan sup. Nah, tekniknya makan sup ini anggap saja sup cup ya. Jadi kalau makan sup, kalau di hotel itu bukan pakai dalam porsi besar, tapi mangkoknya itu kecil, karena hanya untuk makanan pembuka. Sup itu masih kategori appetizer, tapi bukan appetizer, jadi hanya untuk perangsang, tidak juga. Nah, contohnya ini ada sup spoon, di sini ada mangkok sup yang kecil tadi. Cara mengambil sup adalah dari bibir dalam sebelah sini diambil keluar. Nah, cara megangnya adalah posisi badan tetap di sebelah sini, yang menghampiri adalah sendok ke mulut, bukan mulut ke sendok. Jadi nggak boleh begitu diambil sendoknya yang menghampiri ke mulut, nggak boleh badannya membungkuk untuk menghampiri sendoknya. Itu salah satunya, ada perbedaan. Jadi memang table manner ini diatur sedemikian rupa untuk mengenali etika, seperti itu. Kalau memang yang belum terbiasa akan terasa kaku atau sulit, tapi yang sudah tersedia. Coba dipraktikkan Mbak Sasa. Yang benar, cara ngambil sup, sendok menghampiri. Jadi sendoknya itu yang menghampiri mulut. Kalau praktek yang salah kan biasanya begitu ngambil, badannya agak maju. Nah, itu yang salah sebenarnya kalau di aturan table manner. Tapi kalau tanpa aturan table manner itu sah-sah saja, karena tidak ada aturan. Nah, lanjut, ini yang berikutnya adalah dinner knife. Dinner knife contohnya misalkan kita anggap aja itu stick knife ya. Kita makan stick domba. Anggap saja makan stik domba. Tangan kanan pegang pisau, tangan kiri pegang garpu. Pisau untuk memotong, garpu untuk makan. Karena kita orang Islam dibalik. Tapi secara urutan atau table setupnya tetap seperti digambar, nggak boleh ditukar. Karena memang itu aturan sudah baku. Kalau pisau harus di sebelah kanan, garpu harus di sebelah kiri. Tapi boleh ditukar. Gitu. Lanjut, itu kan sudah masuk main course. Nanti kenapa sih posisi dessert spoon ada di atas, dessert fork ada di atas juga, seperti itu. Nah, posisi itu di saat dinner knife, soup spoon, stick knife-nya sudah dipakai semua, sudah kotor semua, ini otomatis kan nanti waiter akan ngambil peralatan yang sudah dipakai itu. Tinggal yang dinner spoon maupun yang dessert fork saja. Nah, itu akan diturunkan di sebelah kanan dan kiri. Sendok di sebelah kanan, garpu di sebelah kiri. Nah, itu. Nah, cara take outnya gimana? Coba ini saya praktekkan untuk tanda cara makan. Next Pak, mau nonton? Di slide berikutnya Pak yang ada itu tanda itu. Terus Pak. Terus tadi ada tanda. Oh, di situ Pak. Nah, ini adalah tanda 5 yang tadi saya sebutkan. Arah jarum jam 5 atau arah jarum jam 6, artinya serong sendok garpunya itu tandanya sudah selesai. Di balik sendok garpunya itu artinya sudah selesai. Lanjut Pak. Nah, kalau segitiga seperti itu artinya jeda, belum selesai. Jadi apa? Nggak boleh makanan itu di take out. Jadi kalau pelayan yang sudah tahu itu nggak boleh. Meskipun ada satu tahu di dalam piring, terus tandanya adalah segitiga, itu nggak boleh diambil karena tandanya adalah jeda. Tamu belum selesai makan. Misalkan tamu mau ke toilet, itu boleh tanda jeda, silakan ke toilet. Lanjut Pak, slide berikutnya belum. Masih tadi kembali lagi. Nah, itu baru 2 tanda ya Ibu. Yang tanda ketiga adalah tanda segitiga disilang, garpu dimasukkan ke
sendok dinaikkan ke atas. Nah, kalau sendok atau pisau dimasukkan ke garpu tapi bentuk segitiga, itu artinya apa? Itu artinya makanan itu tidak enak. Jadi etikanya seperti itu. Karena kita menggunakan sendok dengan garpu, jadi sendok yang dimasukkan ke dalam garpu. Atau misalkan kita menggunakan pisau dengan garpu, berarti pisaunya yang dimasukkan ke dalam garpu membentuk segitiga, silang. Kalau ini segitiga tidak, pisaunya tidak dimasukkan ke garpu, jadi itu tandanya jeda. Tapi kalau dimasukkan ke dalam garpu, itu artinya makanan itu tidak enak atau lidah kita nggak cocok. Itu artinya. Yang kedua, tanda plus. Tanda plus. Tanda plus atau plus biasa, garpu di bawah, sendok di atas seperti ini, itu menunggu makanan berikutnya. Jadi setelah misalkan ada main course, berarti ada dessertnya. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan tanda plus itu, pelayan yang paham itu sudah langsung respect, harus angkat piringnya diganti dengan menu dessert, karena itu artinya menunggu makanan selanjutnya. Karena ada makanan selanjutnya, kecuali gak ada makanan selanjutnya, itu adalah sudah terakhir gitu. Jadi nanti waiternya malah bingung, kan makanan sudah terakhir gitu. Lanjut, yang makanan itu enak, lurus. Ya. Kalau makanan itu enak, artinya sendok garpunya itu lurus, arah jam 3 atau jam 9. Itu makanan itu enak dan sudah selesai. Itu jam 3 atau jam 9 hanya lurus, sendok garpu di bawah, sendoknya di atas. Jadi ada 5 tanda. Selesai seperti digambar, makanan jeda seperti digambar segitiga, makanan itu tidak enak, garpu, pisau atau itu dimasukkan ke garpu. Yang ketiga, makanan itu menambah atau menunggu makanan berikutnya, tanda plus. Makanan itu enak, lurus arah jarum jam 3 atau jam 9. Totalnya ada 5 tanda. Itu yang perlu diterapkan dalam etika table manner. Balik lagi ke slide yang awal, Pak. Di atas lagi, bukan yang terakhir tadi, Pak. Nah, sini tadi, Pak. Nah, jika ada tamu yang datang terlambat, misalkan Ibu mengundang 5 tamu, ada 1 orang yang datang terlambat. Nah, itu harus berdiri. Karena menghargai tamu yang baru datang, kita sambut dan dipersilahkan untuk duduk. Jadi begitu datang tamu terlambat, bukannya kita hanya duduk saja, tapi kita ikut berdiri dan menyambut. Gitu. Lanjut, Pak. Ucapan salam dan jabat tangan. Begitu berdiri, itu ucapan salam dan jabat tangan. Lanjut. Tadi, Pak. Nah, begitu sudah dipersilakan duduk, kita perkenalkan dengan kolega yang lain. Kamu dari mana, dari perusahaan mana. Itulah etika table manner. Lanjut, Pak. Nah, begitu kita menjamu tamu, seperti biasa yang didahulukan adalah kolega kita atau tamu kita dipersilakan untuk mengambil makanan dahulu, baru nanti kita yang terakhir. Lanjut. Nah, ini pengetahuan tambahan beberapa jenis perjamuan. Mungkin Ibu sudah paham ya beberapa yang dari sini ya, dari set menu, dari buffet atau prasmanan. Jadi kalau dalam dunia perhotelan itu set menu itu artinya dari appetizer, main course sampai dengan dessert disajikan di mejanya Ibu langsung. Tapi kalau prasmanan atau buffet, jadi di mejanya Ibu masih kosong. Di satu line di sini ada appetizer, ada main course, ada dessert, ada snack, ada teh kopi. Jadi Ibu bangun dari meja ngambil makanan itu sendiri. Itu prasmanan yang secara buffet, bukan set menu. Kalau set menu itu dari appetizer sampai dengan dessert sudah tersedia di meja. Jadi Ibu nggak perlu bangun untuk ngambil makanan karena makanan sudah tersedia di meja atau waiternya yang mengantarkan gitu. Yang ketiga ada namanya family style. Family style itu berarti makanan prasmanan
tapi sudah tersedia di meja juga. Jadi porsinya itu porsi cukup, misalkan ada 4 atau 8 orang. Porsinya cukup untuk 4 sampai dengan 8 orang. Itu prasmanan yang family style. Prasmanan hanya untuk keluarga. Tapi kalau prasmanan buffet itu biasanya dalam jumlah besar, lebih dari 20, 30 orang, 100 orang. Karena apa? Karena lebih simpel seperti itu. Untuk meminimalisir adalah komplain. Karena dengan jumlah 100 orang nggak mungkin dalam setiap meja ditata set menu appetizer sampai dengan dessert. Satu, peralatannya nggak akan cukup. Yang kedua, mejanya akan jadi sempit. Yang keempat, waktu penyajiannya akan jadi lama. Makanya itu ada namanya konsep prasmanan buffet. Kamu silakan ngambil sepuasnya di situ. Atau prasmanan family style. Jadi family style itu makanan yang disajikan di atas meja, porsinya hanya untuk 4 sampai 8 orang. Itu family style. Lanjut. Tadi pertanyaan yang tadi kita. Nah, berdiri dulu. Yang pertama, pada saat tamu datang, ini keluar dulu. Tarik kursi dengan kedua tangan. Jadi seorang waiter atau pelayan pada saat tamu datang, dia harus menarikkan kursi. Kursi diangkat, jangan sampai dia bunyi. Baru dipersilakan untuk duduk. Duduk langsung ngambil napkin. Nah, kalau misalkan napkinnya ada di sini, dilebarkan. Dilebarkan napkinnya di atas pangkuannya tamu dengan kata permisi atau mohon maaf. Nah, yang ketiga, posisi kaki dan posisi kaki lurus jangan dihilangkan. Jadi posisi pas pada saat tamu duduk itu lurus, jangan disilangkan. Nah, yang kelima ini jarak duduk antara tamu dengan meja ini disesuaikan senyaman mungkin. Karena satu poinnya, kita nggak boleh punggung kita nyender ke kursi. Jadi harus tegak lurus. Makanya posisi antara tamu duduk ini sama dengan meja disesuaikan senyaman mungkin. Yang keenam, siku jangan diletakkan di atas meja. Balik lagi poinnya tadi, nggak boleh diletakkan di atas meja seperti ini. Harus tetap di pangkuan sebelum makanan itu datang. Lanjut, Pak. Nah, ini posisinya. Dia harus tegak lurus, nggak boleh bungkuk. Posisi kaki harus lurus, nggak boleh silang. Itu seperti itu. Lanjut. Nah, cara meletakkan napkin atau sebek makan. Napkin atau sebek makan biasanya diletakkan di atas pangkuan tamu. Jika ingin meninggalkan penduduk, napkin taruh di sebelah kiri. Napkin itu cukup disampingkan di sebelah kiri. Lanjut, Pak, ada gambarnya di situ, Pak. Nah, ini cara penempatan napkin yang benar. Jadi kalau yang benar itu bukan di kerah baju, itu salah. Tapi yang benar ada di pangkuan. Yang kedua, setelah atau jeda makan, napkin itu bisa disampingkan di sebelah kiri meja atau di kursinya, tapi nggak boleh di sandaran kursinya. Seperti di gambar itu disilang, itu salah. Nah, jadi posisi yang benar, kenapa sih napkin itu harus di pangkuan bukan di sini? Nanti kan kena cipratan makanan gitu. Karena memang secara aturan thermometer napkin itu memang harus di pangkuan. Dan untuk mengelap, misalkan di mulut kita ada sisa makanan atau noda kecil, dari ujung napkin dipegang dengan 2 jari seperti ini, tinggal dilap ke mulut kita. Kalau sudah, dikembalikan lagi di pangkuannya seperti itu. Lanjut, Pak. Nah, inilah yang antara boleh dan nggak boleh. Setelah makan atau jeda nggak boleh hanya diremas-remas, taruh di sebelah kanan, tapi dirapikan atau hanya disampingkan boleh di sebelah kiri. Taruh di meja sebelah kiri atau di kursi.
itu yang boleh. Nah, di situ ada gambaran yang boleh dan nggak boleh. Lanjut, Pak. Nah, ini yang tadi yang posisi tadi sudah dijelaskan. Lanjut lagi. Nah, cara pegang water goblet atau gelas berkaki. Ini kenapa cara pegang gelas tangkai dipegang ke bagian tangkainya? Kalau di dunia berhotel itu jika wine itu dipegang dengan di badan gelasnya itu, suhu atau tesnya rasanya wine itu akan berpengaruh. Makanya dipegang di bagian kaki kalau gelas berkaki. Tapi kalau kita misalkan bukan wine, boleh pegang di badan gelasnya, bukan di kakinya. Karena aturan di sana kalau misalkan ada pas saat table manner menggunakan wine, red wine atau white wine itu dengan gelas berkaki, yang dipegang adalah kakinya. Kalau kita pegang gelas badan gelasnya, suhu atau rasanya itu kan berbeda. Itu seperti itu. Kenapa aturannya harus dipegang tangkai kakinya? Lanjut, Pak. Nah, tadi posisi peralatan makan seperti digambar. Saya contohkan. Jadi cara pegangnya itu seperti ini. Ini misalkan pisau sebelah kanan, garpu sebelah kiri. Cara pegangnya seperti ini. Telunjuk menjepit lurus ke garpu dan ke pisau. Jadi nanti kalau misalnya mau kita tukar, tetap posisinya sama. Garpunya di sebelah kanan, pisaunya sebelah kiri. Pisau hanya untuk memotong, garpu hanya untuk makan. Contohkan, silakan garpu untuk makan, pisau untuk memotong. Dipotong, garpu untuk makan. Jadi tetap yang menghampiri adalah alat makannya, bukan badan kita yang harus membungkuk. Itu posisi badan harus tetap lurus, tidak boleh membungkuk. Gitu. Lanjut. Nah, ini yang tadi yang saya praktekkan, cara posisi pegang alat makannya dari garpu, dari pisaunya. Mau coba dipraktekkan, Ibu? Cara pegangnya. Pas makan, kalau pas makan nanti pakai sendok sama garpu. Itu kalau cara pegang garpunya masih biasa, karena kan dia tidak untuk alat potong, untuk yang pisaunya gitu. Lanjut, Pak. Nah, ini yang gambaran makan sup. Nah, ini cara makan sup yang benar sesuai dari tatanan tadi. Ambil sup, contohkan. Cara ngambil sup dari dalam, dari ujung sini diambil sampai ke depan, baru sup-supnya menghampiri mulut. Posisi badan tetap tegak, nggak boleh membungkuk atau menghampiri ke mangkok supnya. Seperti itu. Nanti bisa dipraktekkan, Ibu. Bisa dipraktekkan pas makan siang. Ini kan sudah jamnya makan siang, bisa dipraktekkan. Lanjut. Nah, ini beberapa nama alat makan. Jadi kalau di perhotelan ini namanya kategori cutlery atau silverware. Tapi dalam kurungnya setiap cutlery itu punya jenisnya sendiri. Seperti di gambar, ada namanya knife, ada namanya spoon, ada namanya fork. Nah, dan setiap kategori yang spoon ada namanya dessert spoon, ada namanya sugar spoon khusus untuk gula, ada namanya tea spoon khusus untuk ngaduk teh atau kopi, ada namanya demi spoon untuk dessert juga, atau ada garpu lagi, ada dinner fork, ada dessert fork juga, ada cake fork juga. Fungsinya masing-masing. Tapi dari semua rangkaian itu disebut cutlery atau silverware. Jadi macam-macam, Bu, banyak kategori itu, luar biasa banyak sekali. Bisa, Bu, makan urap itu pakai pisau sama garpu bisa. Tapi kalau misalnya itu biasanya disajikan misalkan di hotel, urapnya itu akan disajikan, di plating, dipresentasi sebaik mungkin, sebagus mungkin, Bu. Porsinya nggak harus sebesar ada di warung atau rumah makan. Betul. Iya, karena kita saya pernah dulu di hotel waktu di Kudus, di Horizon itu
jual gado-gado. Kalau gado-gado di warung atau restoran kan biasa. Kalau di sana gado-gado itu dibungkus dengan daun kol, dipotong hanya 4 biji aja. Ada telurnya dipotong setengah, dibagi 4 lagi. Tahu tempenya dipotong dadu, saus sambal kacangnya itu dipisah. Nah, porsinya nggak banyak Bu, sedikit. Harganya berapa? 30 sampai 40 ribu. Sudah termasuk pajak 10% itu. Nah, di situ nilai dari sebuah presentasi hotel mungkin secara bahan biasa, secara presentasi berbeda, secara tes bumbu kacangnya pun bisa berbeda, harga pun berbeda juga. Sudah dapat pelayanan ruangan ber-AC. Itulah kenapa di hotel selalu diberi label kesan mahal. Tapi sejatinya itu secara kreativitas itu di situ kita bermain. Dari presentasi, dari rasa, walaupun porsinya sedikit. Itu gado-gado masuknya, kalau di kita kan masuknya main course ya, buat makan sama nasi atau lontong. Kalau di sana itu masuknya appetizer, makanan pembuka, gitu. Nah, itu kalau makan gado-gado ya pakai garpu sama pisau Bu. Pisaunya untuk motong, tadi kolnya sama buat garpunya buat makan. Kalau urapan pun habis lah, karena ini kebanyakan sayur, pisaunya untuk motong atau mengumpulkan, sayurnya makan pakai garpu. Lanjut, lanjut. Nah, sudah ini. Kalau sayuran berarti yang belinya pakainya Pakai garpu, betul. Betul, yang pas. Nah, di sini ada lagi kategori namanya glassware. Semua jenis peralatan yang gelas bening seperti ini kategorinya adalah glassware. Glassware itu apa aja sih? Di dalam judul glassware itu banyak dan ada fungsinya masing-masing. Seperti di contoh ada water goblet buat air mineral, wine glass hanya untuk gelas, highball glass yang gelas lurus panjang itu untuk air mineral bisa, untuk jus bisa. Ada Pilsner, ada Sanders, ada Old Fashioned, itu macam-macam dan ribuan bentuknya. Fungsinya juga macam-macam. Itulah dunia perhotelan itu memang kalau memang kita nggak hafal sendiri dari peralatan makannya atau fungsinya ya kita juga salah kaprah gitu. Tapi kadang di level hotel berbintang itu terbatas. Yang lebih komplit biasa semakin bintangnya lebih tinggi, semakin komplit juga peralatannya. Kalau misalkan bintang 3 dibandingkan dengan bintang 5 itu sudah jauh berbeda. Secara sertifikasi bintang beda, secara peralatan, harga dan jenisnya berbeda juga. Gitu. Lanjut. Nah, ada lagi yang namanya piring ini yang biasa kita sebut, ini kategorinya chineware. Chineware. Jadi semua peralatan yang terbuat dari keramik yang warnanya putih seperti ini atau warnanya kadang kalau sekarang di kafe itu ada warna hitam, warna biru, tapi bahan dasarnya itu adalah keramik. Itu kita sebut adalah chineware. Nah, di dalam globalnya chineware itu macam-macam. Ada cangkir teh, cangkir kopi, ada piring makan, ada piring kecil itu. Jadi semua yang terbuat dari keramik namanya chineware atau Cinaware. Kalau tulisannya Cinaware, kalau bahasanya kita sebut chineware. Lanjut Pak. Nah, tadi ini appetizer adalah makanan pembuka, main course adalah makanan utama, dessert adalah makanan penutup. Nah, yang termasuk dari appetizer itu apa aja sih? Makanan pembuka itu hanya untuk perangsang saja. Contohnya salad, chicken cream soup atau sup dengan porsi kecil. Main course-nya apa aja? Main course ini dari protein dan karbohidrat. Biasanya itu makanan utamanya di situ masuk. Nah, dessert itu bisa dari es buah, puding, buah potong, cake itu pun bisa masuk makanan penutup. Lanjut Pak. Nah, ini beberapa contoh yang kita presentasikan di materi. Memang nggak sesuai dari menunya, tapi ini gambaran fungsi alat makannya dan cara pegang alat, etikanya pun sudah kami jelaskan di sini. Nah, ini untuk makan salad menggunakan pisau sama menggunakan garpu yang dicentang biru itu. Lanjut Pak. Untuk makan sup menggunakan sup spoon. Lanjut. Nah, untuk makan, untuk main course makan utamanya menggunakan ini garpu sama pisau.
Itu. Jadi alat makan yang sudah terpakai sudah tidak tersedia lagi di meja, sudah harus diambil karena akan digantikan dengan peralatan yang selanjutnya. Lanjut. Nah, betul Ibu. Ini peralatan berarti sudah ditata di meja. Yang menata adalah pihak restorannya sesuai dengan menu yang Ibu pesan itu. Nah, lanjut. Nah, dari sini ada pertanyaan Ibu, sudah cukup jelas atau belum jelas? Untuk anak-anak gimana? Mengajarkan etika makan kepada anak-anak. Anak-anak itu sama Ibu, karena ini sebenarnya jamuan ini untuk lebih formal. Kalau anak-anak itu kan kalau memang anak-anaknya itu mau dibikin formal, caranya sama. Tapi kalau hanya untuk non formal itu tidak menggunakan aturan seperti ini Ibu. Karena aturan seperti ini kadang bagi orang yang belum terbiasa ribet seperti itu. Ibu, Boleh nanya ya? Tadi kaitannya dengan kalau para pejabat atau ibu pejabat itu mungkin punya asisten yang bisa membawa tas ya. Sedangkan untuk kayak kita, maaf ya, itu kan tadi katanya di meja itu nggak boleh ada selain makanan. betul. Terus ada aturannya, itu tas taruh di bawah atau kita menarik kursi, ya. Lah yang saya tanyakan, apakah ada aturan tas itu sebelah kiri atau kanan? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya lihat di itu ada teh gelas, ya, cangkir, itu ada sendok kecil. Etikanya sendok itu diletakkan atau ikut gitu? Maksudnya teh tadi kan ada, di meja. ya, maksud di meja itu ada kelihatan ada sendok kecil, ya. Etikanya itu cangkir sama itunya kan diangkat meja, terus sendoknya kita taruh di mana? Itu untuk teaspoon, saucer ataupun tikar kan satu set Ibu. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita mau ngambil minum teh, boleh diangkat juga dengan saucer satu setnya itu atau hanya satu tehnya saja. Itu. Jadi nanti teaspoonnya itu tetap diletakkan di piringnya itu atau cirinya itu. Iya. Sebenarnya. Nah, yang masalah tas tadi gimana? Kalau yang masalah tas itu sebenarnya respect atau pelayanan yang harus diberikan oleh pihak restoran atau hotel tanpa tamu meminta. Misalkan ada satu tamu atau dua tamu membawa tas, sedangkan tas itu nggak boleh di meja. Secara tidak sadar atau secara tidak langsung pelayan itu harusnya segera respect. Begitu tamu duduk, dia ngambil kursi atau menawarkan untuk tasnya boleh kami simpan dulu Ibu, atau kami ambilkan kursi. Untuk posisinya itu boleh sebelah kiri atau sebelah kanan. Iya, maksudnya kayak gitu kan. Ini sebenarnya kalau seperti itu respect dari pihak pelayanannya Ibu. Oh iya. Tapi kalau memang dari mereka nggak respect, mau nggak mau kita yang harus minta kursi tambahan buat menaruh barang kita. Gitu. Sebenarnya itu respectnya dari pihak pelayanan. Itulah yang membedakan pelayanan hotel dari bintang ke bintang seperti itu. Kenapa ada sertifikasinya bintang? Semakin bintangnya tinggi, pelayanan akan dituntut secara profesional. Tanpa tamu meminta, tanpa tamu berucap, dia sudah tahu dulu. Gitu. Jadi misalnya tamu sudah, kalau di kita itu perhotelan itu tamu sudah tengah-tengah seperti itu, berarti dia ada sesuatu yang mau disampaikan. Nah, dari waiter biasanya harusnya standby tidak jauh dari meja tamu. Contohnya ini ada meja, waiter harus minimal 2 meter atau 1 meter dari meja tamu. Di saat ada tamu merasa kebingungan atau butuh bantuan, dia harus respect segera menghampiri. Gitu. Jadi kalau di kampus kita, kalau sudah ada tamu yang sudah angkat tangan seperti ini kita gagal dianggap pelayanan. Itu seperti itu. Cuma ini rahasia sebenarnya. Jarang tamu ini. Karena berarti kalau gini kalau ada Ibu mau tanya silakan. Biar kedengaran. Kenalkan namanya siapa? Mohon izin bertanya. Silakan Ibu. Nama saya Umun Fatmah dari komunitas wanita bermartabat berkarakter Islami. Hidup Humairah. Sebelumnya terima kasih. Mau bertanya yang pertama, ini pertanyaan titipan dari teman. Katanya kalau pas
habis table manner itu kadang-kadang ada orang yang berkebiasaan tusuk gigi. Itu harusnya bagaimana baiknya? Yang pertama, yang kedua, kalau kita mengadakan prasmanan atau buffet, ya, kan semuanya tersedia dan kita harus bangun dari tempat duduk, ngambil. Etikanya bagaimana? Apa saya ngambil nasi udah penuh, ngambil kue, ngambil minum sekalian, atau saya harus bolak-balik? Terima kasih sebelumnya. Terima kasih. Baik, pertanyaan pertama itu pertanyaan bagus juga. Silakan Mbak Sasa dulu. Nah, untuk pertanyaan pertama, di saat misalkan centerpiece atau meja bundar seperti ini biasanya sudah disajikan bunga, tusuk gigi, lada garam. Di saat kita mau menggunakan tusuk gigi, prosesnya sama. Tangan kanan kita pegang napkin untuk menutupi mulut kita. Kita ambil tangan kiri, ambil tusuk gigi untuk membersihkan dari gigi kita ya, terselip seperti itu. Jadi tetap poinnya adalah di saat kita membersihkan gigi kita, jangan sampai terlihat gigi kita oleh tamu lain. Nah, di sini ada fungsi dari napkin. Jadi seperti ini. Tangan kiri bisa langsung membersihkan dengan disamping dengan napkin seperti ini. Sama prosesnya. Cara pegang napkinnya adalah dijepit dari dua jari ini, telunjuk dan jari tengah, jari ujung napkin. Seperti itu Ibu. Nah, pertanyaan yang kedua, di saat kita makan buffet prasmanan, satu, biasanya dari pihak hotel atau restoran akan menyajikan sesuai dari urutannya. Urutan yang pertama ada sup, nasi putih, ada karbohidrat, ada protein, ada pendamping seperti itu. Ambil dari urutan yang pertama dulu. Ngambil langsung biasanya dari pihak hotel atau restoran, dia sudah punya porsi peralatannya masing-masing. Kenapa sih dari pihak hotel atau restoran peralatannya enggak? Untuk sup, kenapa nggak pakai mangkok besar aja biar dapatnya banyak? Yang pertama, yang kedua pasti akan disediakan sesuai dengan porsinya, mangkoknya pasti kecil. Itu dari kita sudah diporsikan sesuai dari porsinya, kapasitas orang dalam ngambil jamuan tersebut, karena nggak mungkin misalkan semua peralatannya dibuat porsi besar semua. Satu, makanan itu akan mubazir, bisa terjadi karena tidak semua akan dihabiskan. Contohnya sup pakai mangkok besar, nasi putih sendiri, ambil ayam 2 potong, ambil misalkan tahu tempe 2 potong, sayurnya 1 sendok besar. Nah, porsi kuli kalau kita sebut. Nah, itu belum tentu semuanya akan habis. Satu. Yang kedua, kenapa kita menggunakan peralatan itu? Dengan peralatan seperti itu, meja nggak akan penuh. Yang pertama. Yang kedua, kita sudah menyesuaikan dari budget masing-masing peserta. Misalkan 50.000 dapatnya 5 item dan termasuk sup. Nah, dari porsi itu kita sudah digramasi. 1 mangkok porsi sup itu hanya untuk 150 mili atau 200 mili. Nasi putih orang rata-rata makannya adalah 100 gram sampai dengan 150 gram, itu sudah banyak. Porsi sayur atau porsi potongan ayam biasanya hanya 100 graman, itu pun sudah besar termasuk. Untuk sayur biasanya antara 100 gram atau 75 gram, belum termasuk kondimennya gitu. Jadi sebenarnya kita sudah porsi masing-masing. Untuk 70 orang, untuk 1 servis kita sudah siap, sudah cukup, kecuali di luar ekspektasi kita Ibu. Ternyata tamunya itu makannya banyak-banyak. Kita sudah masak nasi 5 kilo tapi ternyata kurang. Kita sudah masak sup sekitar 5 liter, ternyata kuahnya itu habis duluan. Itu sering terjadi. Campuran bisa terjadi. Tapi itu yang sering terjadi di rumah makan atau hotel yang seperti itu, di luar ekspektasi kita. Sebenarnya kita sudah punya porsinya. Nah, etikanya ketika sudah tersedia dari sup, nasi putih, karbohidrat, protein, pendamping, aturan pertama kita ngantri ngambil sesuai dari urutannya. Alangkah baiknya ngambil sesukupnya dulu. Kalau memang semua lauk pauknya di situ Ibu pengen ambillah sesukupnya dulu. Kalau memang kurang bisa nambah. Kalau takutnya sudah diambil rasanya nggak cocok,
Itu sudah ngambilnya banyak, rasanya nggak cocok di lidah, kan mubazir. Sayang seperti itu. Jadi kalau prinsipnya kita sediakan sesuai dari jumlahnya dulu, tidak di semua dikeluarkan. Yang dikeluarkan adalah 50% dahulu. Dari 30 orang kita keluarkan dulu 15 porsi. Dengan porsi kalau memang habis semua kita refill. Tapi kalau memang nggak habis dan cukup, tidak ada minta lauk kembali, ya sudah. Berarti porsinya itu cukup untuk grup tersebut, makannya nggak terlalu banyak. Karena yang sering kita terjadi adalah dari grup manapun porsinya itu di luar ekspektasi kita, preparan kita sudah sesuai gitu. Tapi kadang orang tamu yang nggak paham, kok makanannya habis, kita baru makan 10 orang masih ada 10 piring lagi. Nah, itu belum tahu dari porsi makanan masing-masing peserta itu seperti apa. Sedangkan dari budget yang dikeluarkan sudah kita porsi masing-masing seperti itu. Tetap kita tambahi karena mereka sudah bayar, sudah menyewa tempat kita, mau nggak mau kita harus keluarkan. Itu memang resiko kita seperti itu. Kalau catering ataupun rumah makan, kecuali nasi kotak. Karena kalau nasi kotak sudah diporsi, sudah pas, mau kurang mau kelebihan itu sudah jadi resiko peserta, betul. Nah, itu salah satunya kenapa orang jual lebih ke nasi catering, nasi kotak daripada makanan prasmanan, karena secara biaya makanan prasmanan itu akan lebih besar daripada nasi kotak. Begitu. Ada lagi? Silakan. Mas, misalnya dalam pertemuan di hotel ya, kita itu kan biasanya kalau sehabis makan-makan kita kan mau dokumentasi, terus kita itu minta tolong sama waitress yang ada di hotel gitu. Gimana? Maksudnya sikap itu diperbolehkan nggak gitu? Kalau etika itu sebenarnya itu balik lagi, respect seorang pelayanan di suatu tempat itu menentukan. Jadi tanpa diminta pun orang foto-foto itu sudah ada tandanya sendiri. Kadang ada satu peserta, yuk foto-foto dulu atau geser dulu kursinya, itu sudah menjadi tanda. Kalau waiter atau pelayan yang respect, dia akan segera mengambil tersebut. Boleh kami bantu untuk fotokan itu. Tapi kalau tidak ada yang respectnya seperti itu, kita boleh minta tolong untuk fotokan. Tapi secara dunia pelayanan perhotelan tanpa diminta dia sudah respect. Itu poinnya di situ. Kenapa kalau ada pelayanan, Mas, itu sudah gagal. Kenapa? Berarti waiter itu nggak memperhatikan. Berarti kalau misalnya kita mau nyuruh itu gimana? Gini apa gini? Kalau misalkan sebenarnya sih secara lisan lebih baik. Gini aja gitu. Kalau lebih baiknya kalau misalkan kita harus memanggil satu orang yang tidak memperhatikan kita. Satu bisa menurunkan suara, yang kedua dengan tanda tubuh yang diam seperti ini. Tapi kalau misalnya seperti ini atau sini itu kurang sopan, betul. Hanya boleh tanda tubuh yang diam atau seperti ini kan diam, Bu. Atau dengan lisan suara. Gitu. Ini berarti ya. Betul. Ibu yang di belakangnya, terima kasih. Kak Imam, sebelum tadi menyambung dengan Ibu, ini tadi Bu Haji Cikuntung kelihatannya belum puas dengan jawaban dari Kak Imam. Silakan. Nah, udah puas apa belum Bu? Belum puas tadi mengenai yang menu buffet tadi. Karena masih ada beberapa yang belum disentuh. Selain makanan karbo, protein juga. Di sini ini ada buah, kemudian juga ada. Betul. Jadi itu sesuai fungsinya Ibu. Itu kan Setelah makan besar dari makanan karbo, saya udah ambil toh ya. Lah itu kan nanti sebelahnya ada minuman atau ada buah, ada es krim atau ada snack ya. Nah itu saya boleh tidak etikanya? Piring saya tak tumpuk-tumpuk kok ya. Ini tak kasih es krim sebelahnya, terus ngambil jeruk satu, terus ngambil piring kecil, piring bekas, tempatnya tak tumpuk di piring saya. Jadi saya duduk sudah ambil semua. Atau saya boleh bolak-balik, gitu maksud saya. Oh, bolak-baliknya itu. Jadi misalkan karena enak gitu ya, jadi pengen nambah lagi atau misalkan sekalian jadi sebenarnya dari
item buffet prasmanan yang sudah kita pesan itu adalah menjadi hak miliknya masing-masing orang. Contohnya ada teh kopi, ada minuman jus, ada salad, ada buah, ada tadi minuman itu semuanya boleh diambil dalam satu waktu atau satu langkah. Tapi dengan catatan dengan porsi yang normal, tidak berlebihan. Misalkan mau ngambil buah cukup ada 3 macam itu diambil boleh. Dalam satu langkah boleh. Dalam satu meja dipenuhi dengan porsi makanan semua yang ada di situ itu boleh. Tapi dengan jumlah porsi yang secukupnya atau wajar saja, tidak berlebihan sampai piringnya itu tinggi ataupun apa. Itu yang etikanya kadang kurang sopan seperti itu. Memang kadang di dunia pelayanan kita nggak akan menegur tamu karena itu adalah hak miliknya tamu yang sudah dibayar. Tapi kita yang sebagai tamu kita harus tahu diri. Boleh diambil semua yang ada di situ, tapi dengan jumlah porsi yang sewajarnya yang sekiranya kita akan dihabiskan. Jadi Kak Imam, untuk kita pengambilannya, piring yang sudah penuh kita taruh di piring dulu. Setelah itu saya kembali lagi untuk mengambil sisa yang belum terambil, atau seperti apa etikanya? Mungkin begitu ya Bu Haji, yang ditanyakan itu seperti itu. Jadi itu boleh seperti itu. Ngambil dulu, sudah penuh balik lagi, penuh balik lagi itu boleh seperti itu. Karena keterbatasan dari kedua tangan kita. Gitu. Jadi boleh itu. Itu tidak menyalahi etika ya. Balik lagi, antri lagi, balik lagi, antri lagi. Ya, karena poinnya adalah semua item yang ada di situ adalah menjadi hak miliknya yang di situ. Karena kita sudah pesan sesuai dengan menunya. Kita tidak punya hak untuk melarang. Ada tamu yang pengen ini semua diambil, itu kita tidak punya hak untuk melarang. CCTV. Itu CCTV itu hanya untuk merekam kejadian-kejadian yang di luar nalar atau di luar dari kejadian normal gitu. Sama-sama. Terima kasih. Semakin lama semakin seru ya, Mas ya. Ya. Sebetulnya saya bertanya, tapi sudah dijawab, yaitu tentang bagaimana tata cara tadi makan di buffet tadi deh. Tapi saya yakin tadi yang dipertanyakan oleh Jipun, saya yakin seyakin-yakinnya bahwa Humairah itu tidak seperti yang dibayangkan. Apalagi nanti selepas kita mendapatkan ilmu arahan apa yang di narasumber dari teras Guci. Tepuk tangan dong kepada teras Guci. Iya. Iya. Karena sudah biasa di teras padu. Sebetulnya pertanyaannya sama, hanya saja saya hanya menambahi dan menghimbau pada ibu-ibu Humairah yang sudah tertulis komunitas wanita bermartabat berkarakter Islami. Bukankah Rasulullah pernah mengatakan bahwa kalau makan secukupnya? Jadi kalau ada tersaji di buffet semua makanan sampai 12 menu, tolonglah, apalagi kita Humairah gitu loh, jangan sampai segunung. Aduh, tapi nggak ada lah di sini, nggak ada. Itu yang pertama. Sudah terjawab ya. Tapi saya yakin tolong jangan diulang lagi, makan secukupnya dan harus habis, tidak ada yang tersisa. Yang kedua yang saya tanyakan adalah tadi sebetulnya sudah juga ada pertanyaan dari teman kita dan sudah terjawab. Hanya saya menyentil sedikit untuk tikar itu tadi bagaimana cara ini ya pada saat dulu. Nah ini kan coffee break misalnya. Kita atau tersaji sudah di atas table meja. Nah kemudian ini meminumnya tadi dikatakan
boleh diangkat 1, boleh 2. Nah, yang lebih baik maksud saya, kalau dulu saya diajarkan orang tua itu diangkat. Iya, ini diangkat dua-duanya, kemudian ini baru kita seruput, kemudian ini diletakkan lagi. Nah, itu ya. Mudah-mudahan Humairah apa ilmu tadi yang sudah diberikan, mudah-mudahan kita laksanakan supaya semuanya menjadi baik. Terima kasih. Terima kasih. Saja. Iya. Ada lagi Bu? Ada lagi yang mau bertanya? Kita santai ini ya, Kak Imam ya, sudah masuk ke sesi ini. Ini makanan, parade makanan juga udah mulai jadi. Sebutkan apa dulu? Sebutkan nama biar yang lain dengan. Ini loh Pak, kan kebiasaan kita kalau habis makan gitu ya Pak ya, pengen kalau orang Jawa itu bilangnya antum gitu kan, mungkin gak pernah Jawa, tidak pernah Jawa. Nah itu etikanya gimana di hadapan Etika saat bersendawa, 1, kita makan yang sebelah kiri ditutupi dengan napkin gitu. Jadi biar pas mulut kita mengeluarkan sendawa itu tidak terlihat oleh tamu kita. Jadi kalau misalnya sebelah kiri pun kita ada, sebelah kanannya nggak ada, kita tengahnya nggak ada. Atau misalkan dua-duanya ada, berarti kita harus ditutupi biar mereka nggak melihat dari sendawa kita. Suara nggak bisa ditutupi, tapi kalau gerak mimik wajah kita itu yang harus kita tutupi. Betul. Kalau batuk itu ada etiknya sendiri, bisa diarahkan samping atau arah bawah. Jangan sampai terkena makanan itu. Sama-sama. Nah ini yang termasuk dari yang sudah berdasarkan dari jumlah yang ada di meja. Ada. Ya, ini masih ada yang mau bertanya. Terima kasih atas kesempatan memberikan izin bertanya. Saya mungkin pertanyaannya sedikit berbeda karena terkait hal-hal yang kadang terjadi di luar rencana. Eksiden bisa terjadi ketika alat makan kita jatuh dan waiters jauh dari kita. Apakah boleh alat makan tadi yang sudah tersedia ada yang bisa berfungsi sebagai substitusi? Misalkan yang jatuh pisau, kita boleh nggak menggunakan alat yang lain? Karena situasi yang berbeda. Kalau tadi Mas sampaikan adalah situasi yang ideal di mana pihak hotel selalu waitersnya ready melayani. Apabila suatu kejadian eksiden tadi alat makan kita jatuh, nggak mungkin dong kita pakai kembali. Dan kita tidak memungkinkan untuk meminta kepada waiters untuk mengambilkan kembali. Bolehkah secara attitude kita mengambil alat yang lain sebagai substitusi dari yang jatuh? Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kalau misalkan poinnya tadi adalah waiter tidak melihat yang jauh, tidak mengetahui alat makan itu jatuh. Nah, kita boleh menggunakan alat makan yang bisa digunakan pada saat nanti makanan itu sudah selesai. Waiter harusnya sudah sadar bahwa makanan itu bukan sepatutnya digunakan dan harus segera melengkapi kembali makanan yang terpakai tadi. Seperti itu. Jadi pada kembalinya selalu kan kepada waiters Mas. Betul. Kan situasi ketika kita urgensi kita, waiters jauh gitu loh. Iya. Kan tidak mesti selama ini waiters ready, berarti kan lain cerita dong. Betul. Akan ambil karena tunggu seperti apa. Pertanyaan saya, secara etik boleh nggak kita tuh menggunakan alat yang lain sebagai pengganti? Atau boleh. Boleh ya? Boleh. Okay. Karena itu memang satu sifatnya adalah urgensi. Gitu. Pada saat alat makan itu jatuh, memang urgensi sekali, itu boleh digunakan menggunakan alat yang ada di meja terlebih dahulu untuk alat makan. Nah, nanti di saat waiter otomatis dia akan clear dahulu. Nah, di situ harus dilengkapi kembali alat yang terpakai tadi seperti itu. Sudah cukup? Sudah mulai mau makan siang? Yang kita tunggu ini. Nah, makannya ini lagi mau dilihat sama Kak Imam langsung. Berbedanya seperti apa sih Kak Imam? Sambil sekali
keseharian praktis Baik. tanpa mengurangi rasa nikmat makanan yang tersedia. Ya, malah jangan jadi kitanya nggak enak makan ini jadinya. Ya, silakan. Itu biar di tengah-tengah juga nasi, biar semua penjuru bisa mengambil nasi. Ini langsung pesan bukan pertanyaan. Kedepannya aktif. Oke, ini Burjum ada yang nanya, ini Burjum nih nanya anaknya. Anaknya 5 Bu. Aduh, yang 3 bukan anak negara. Yang 2 anak negara, yang 3 bukan. 5 alhamdulillah. Alhamdulillah. Cucunya 2 Bu. Berarti jumlahnya 7. Ada 9. Usianya berapa? Siapa sudah 49 Bu. Enggak, Bukan orang Madura ya? Oh, bukan. Berarti teman-teman Bu. Oke, kalau mampir juga 8 silakan. Kalau mau si besar aku Ada jalanan Bu Bayana. Ngecek siapa? Ibu ini Ibu Bayangkari loh Bu. Mohon izin Bunda. Apa? Daharoh, Mas Toto kan daharoh. Iya katanya nanti. Enggak, nanti jemput Dafa Umi. Mbak Ning. Coba ngomong apa sih? Mbak Indri. Mbak Atit. Ya. Makasih. Makasih. Swiss ya Mbak.